Oke, baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya buatkan video pembelajaran untuk riset operasional ya. Jadi inilah bahan SK. Ini akan saya upload di YouTube. Kemudian silakan ditonton ya, silakan ditonton dan nanti komen di tempat komentar di YouTube-nya ya. Oke, jadi tidak banyak, kita hanya menyelesaikan satu soal maksimalisasi. Kemudian nanti tentu ada juga teorinya ya. Nah, dan bahan ini akan saya bagikan slide-nya di YouTube ya. Akan saya bagikan di grup. Oke, bentar, ini ada pendahuluan. Nah, ada namanya definisi riset operasional ya. Jadi riset operasi adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang ditandai dengan penggunaan pengetahuan ilmiah melalui usaha kelompok antar disiplin yang bertujuan untuk menentukan penggunaan terbaik sumber daya yang terbatas. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Kita ada sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan, misalnya perusahaan yang bergerak di bidang apa namanya ya, tempe lah, pembuatan tempe ya, pembuatan tempe misalnya. Nah, kita tahu bahwa misalnya pembuatan tempe itu berasal dari kedelai, ya kan? Nah, kan ada kedelai. Kemudian kapasitas mesinnya tentu terbatas kan, berapa jam dia harus beroperasi gitu kan. Kemudian misalnya keterbatasan tenaga kerja juga gitu. Ya, tenaga kerja. Nah, dari itu makanya si perusahaan tempe ini harus melakukan formula terbaik ya, formula terbaik supaya dengan tempe yang sekian itu berapa yang harus dihasilkan dalam sehari. Nah, itu berapa yang harus dihasilkan atau diproduksi dalam sehari ya. Oke. Itu contohnya definisi riset operasional. Banyak gunanya, misalnya kita punya bus itu sekian banyaknya ya. Ya, ada beberapa pilihan dengan keterbatasan supir, misalnya berapa jam operasionalnya dalam sehari. Nah, ini saya contohkan. Di sini ada contohnya di slide berikutnya ya. Di bidang perencanaan dan pengendalian produksi, riset operasional dapat digunakan untuk menentukan kuantitas masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Oke. Sehingga dapat dihasilkan biaya operasional yang paling minimum. Selanjutnya, dalam bidang analisis persediaan, riset operasional dapat dimanfaatkan untuk menentukan tingkat persediaan suatu produk pada perusahaan manufaktur yang dapat meminimumkan biaya simpan ya. Dalam bidang transportasi, perusahaan angkutan yang menyewakan truk misalnya dapat memanfaatkan riset operasional dalam penyusunan schedule sopir dalam rangka meminimumkan biaya operasional atau meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Ya, nah, metode kuantitatif dalam riset operasional ada analisis statistik, programasi linear, programasi nonlinear, PRT, program evaluation and review technique, atau critical path method, teori persediaan, teori model jaringan kerja, dan model transportasi, teori direct cleaning theory, dan penugasan ya. Jadi kita pakai yang sederhana saja ya. Jadi ini contoh kasusnya. Nah, ini silakan diperhatikan baik-baik ya.
Sepasang sepatu wanita membutuhkan 10 menit untuk proses pengukuran dan pemotongan pola. Ingat nih, sepasang sepatu. Jadi sepatu wanita itu 10 menit untuk pengukuran dan pemotongan, ya. 3 menit untuk dilem dan pengeringan. Oke. Dan 2 menit untuk pemasangan. Oke, jadi sepatu wanita, nah 10 menit untuk pengukuran dan pemotongan pola, 3 menit untuk pengeleman dan 2 menit untuk pemasangan, ya. Oke, selanjutnya ada lagi sepasang sepatu anak membutuhkan 2 menit untuk pengukuran dan pemotongan pola. Oke, lihat yang saya garis-garis ya, yang saya hapuskan. Ada 2 menit untuk pengeleman dan pengeringan, nah, serta 2 menit untuk pemasangan. Sepatu wanita 10, 3, 2. Sepatu anak 2 menit, 2 menit, dan 2 menit untuk pemasangan. Ya. Secara ringkas, informasi waktu proses produksi untuk kedua jenis sepatu ditampilkan pada tabel di bawah. Oke, nanti ada tabelnya nih. Nah, sementara kapasitas waktu dari tiap unit produksi, yaitu banyaknya waktu dalam 1 hari disediakan oleh tiap unit produksi untuk tiap-tiap besarnya sebagai berikut. Oke. Jadi untuk pengukuran dan pemotongan pola itu 300 menit. Ya, 300 menit, 120 menit untuk pengeleman dan pengeringan, dan 100 menit untuk pemasangan. Dan sepatu wanita itu dijualnya harganya 4.000, dan sepatu anak dijual dengan harga 1.000. Ya, oke, sampai sini ini baru soal ya. Sehingga dari informasi ini ya, kita jadikan mereka dalam bentuk tabel, ya. Kalau salah membuat tabelnya, pasti sepatu wanita, ini kan sepatu anak. Waktu produksi tadi sepatu wanita ini pengukuran dan pemotongan pola 10 menit, pengeleman dan pengeringan 3 menit, dan pemasangan 2 menit, ya. Sepatu anak itu pengukuran dan pemotongan pola 2 menit, pengiriman dan pengeringan 2 menit, dan pemasangan 2 menit. Oke. Dah. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sepertinya kan sudah jelas ya. Nah, kalau bingung nanti kok bisa nanti cek aja soal yang sebelumnya ya. Oke, dah, kita lanjutkan ke yang slide berikutnya. Oke. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini karena apa, kita sikat-sikat ya. Nah, setiap programasi linear mempunyai tujuan. Oke. Adapun tujuan dari kasus persamaan sepatu tersebut adalah memaksimalkan keuntungan. Tujuan ini dapat kita tuliskan dalam bentuk besarnya sebagai berikut. Oke. Di mana Z menunjukkan besarnya keuntungan X1 dan X2 adalah jumlah sepatu anak yang dihasilkan dalam pasang. Oke. Kita balik lagi ya ke sini. Ya, kita balik lagi. Mana dia ya? Nah, ini tujuannya. Z 4000 X1, 1000 X2. Oke. Jadi, balik lagi ke tadi. Jadi, katanya sepatu wanita itu dijual dengan harga 4000. Nah, sepatu anak dijual dengan harga 1000. Gitu ya. Sehingga tujuan persamaannya, fungsi tujuannya menjadi seperti ini. Z sama dengan 4000 dikali berapa yang harus diproduksi untuk sepatu wanita X1, X2 adalah sepatu anak-anak. Gitu. Ya. Nih, yang X1 adalah sepatu wanita, yang X2 adalah sepatu anak-anak. Gitu ya. Nah, jadi ini Z, dapat persamaan Z sama dengan 4000 X1, kemudian 1000 X2.
Ya, 1000x2. Oke. Kendala bagi kasus perusahaan sepatu di atas adalah terbatasnya waktu yang digunakan untuk tiap produksi. Dari tabel di atas, tabel tadi ya, tabel di slide sebelumnya tadi, bahwa untuk pengukuran pemotongan pola yang dibutuhkan untuk sepasang sepatu wanita dan sepatu anak masing-masing adalah 10 menit dan 2 menit. Oke. Jadi, total waktu unit produksi pengukuran dan pemotongan pola untuk menghasilkan sepasang sepatu untuk kedua jenis sepatu tersebut adalah 10x1 ditambah 2x2. Ya, bila waktu yang tersedia untuk tahap ini hanya sebesar 300 menit, berarti kombinasi produk yang dipilih harus memenuhi persyaratan. Jadinya nih 10 menit untuk memasang sepatu wanita tadi. Lihat lagi ini dia 10 menit. Oke, 10x1 ditambah 2x2, oke, kecil sama dari 300 menit. Dapat 300 ini dari mana? Dari informasi di sini tadi. Karena 300 menit ini untuk pengukuran dan pemotongan pola. Ya. Oke, ini dia ya. Nah, nih. Makanya 10 menit X1, 10 menit sepatu wanita, ditambah 2 menit sepatu anak X2, kecil sama dari 300 menit. Oke. Kemudian, dengan cara yang sama, kita dapat menentukan kendala-kendala dari tiap-tiap tahap produksi yang lain sebagai berikut. Kendala pengeleman dan pengeringan. Ya, 3x1 ditambah 2x2 kecil sama dari 120 menit. Karena pengeleman untuk sepatu wanita tadi 3 menit dan sepatu anak tadi 2 menit. Dan divisi pengeleman dan pengeringan itu hanya punya waktu 120 menit. Lihat lagi di sorry. Agak crash ya, sebentar ya. Kita tunggu dulu, crash. Agak crash. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Dapat kendala pengeleman dan pengeringan ini, kenapa 120? Lihat lagi narasi dari sini. 120 menit untuk pengeleman dan pengeringan. Ya, karena 3 menit untuk sepatu wanita, 2 menit untuk sepatu anak-anak. Oke. Kendala pemasangan itu dia hanya punya waktu 100 menit, ya, 100 menit. Oke. Jadi dari 2 menit 2x1 ditambah 2x2 lebih kurang sama dari 100 menit. Maka ini dia jadinya. Oke. Kendala lain harus ditambahkan supaya nilai x1 kendala lain harus ditambahkan supaya nilai x1 dan x2 tidak negatif. Maka hasilnya menjadi x1, x2 besar sama, pasti harus positif dia kan. Oke, kendala lain harus ditambahkan supaya nilai x1 dan x2 tidak negatif. Maka ini kendalanya. X1 baik x1 dan x2 pasti ya harus pasti lebih dari 0, besar sama dari 0 ya, besar sama, tidak mungkin minus dia. Sehingga kendalanya, maka modelnya itu menjadi seperti ini, 4000x1 tambah 1000x2 ya, memang Z sama dengan gitu ya. Kenapa 4000x1? Karena yang diproduksi itu sepatu wanita sebanyak 4000. Lihat lagi di soal. Dan 1000 untuk sepatu anak-anak X2. Kemudian kendalanya 10x1 tambah 2x2 karena ini adalah dia ada 3 divisi. Kalau nggak salah divisi pemotongan pertama ya. Pemotongan, kemudian
apa? Sorry. Kita cek lagi divisinya apa saja. Pertama adalah A ya, pengukuran dan pemotongan. Oke, ini pengukuran dan pemotongan, ini pengeleman ya, dan ini pemasangan. K, ini dia modelnya menjadinya. Oke. Nah, setelah itu ya, K, kita buat titik-titik penyelesaiannya. Titik-titik penyelesaian yang memenuhi ketidaksamaan ini dapat dicari dengan menentukan garis yang memenuhi standar 10x1 tambah x2 kurang sama dengan 300, kecil sama dengan 300. Garis ini dapat ditemukan dengan cara menetapkan dua titik sumbu vertikal dan horizontal yang memenuhi persamaan 10x1 tambah 2x2 sama dengan 300. Jadi, guna menentukan titik sumbu vertikal, jadi kita misalkan tentu x1-nya 0 dulu. X1-nya 0 tambah 2x2 sama dengan 300. Ya, 2x2 sama dengan 300. Ya, x2 sama dengan 150. Gitu. Jadi x1-nya kita nolkan dulu. Nah, ini silakan diulang-ulang. Selanjutnya, dari sini kita mendapat titik sumbu vertikal dengan koordinat 0 sama dengan 150. Sedang koordinat sumbu horizontal dapat kita cari dengan menetapkan sekarang x2-nya yang kita nolkan. Tadi x1-nya kita nolkan, sekarang x2-nya dinolkan. Maka x1 sama dengan 30. Dengan demikian, titik sumbu horizontal ini mempunyai koordinat 30,0. Ya. Maka beginilah jadinya. Ini dia. 30 x1 kemudian 150 x2 ini titiknya kan, dan titik itu kita garis gitu ya, kita garis ya sehingga menjadi seperti ini. Inilah persamaan 10x1 tambah 2x2 sama dengan 300. Inilah persamaannya, inilah grafiknya ya, inilah grafiknya. Oke, selanjutnya ya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa titik-titik yang terletak dan di bawah garis kendala yang memenuhi kendala pengukuran dan pemotongan. Daerah di bawah garis kendala ini disebut dengan daerah layak, visible region, dan ditunjukkan sebagai daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Gitu. Nah, ini dia ya, ini yang tadi kan. Kemudian ini kita diarsir dia, ya. Nah, cara yang kedua, dengan cara yang sama kita dapat menggambar garis kendala untuk pengeleman dan pengeringan. Nanti kalian cari sendiri, 3x1 tambah 2x2 kecil sama dari 120, maka x1-nya dinolkan, kemudian nanti x2-nya dinolkan. Maka gambarnya akan seperti ini untuk daerah, untuk divisi yang kedua ini. 0,60 dan 40,0. Yang ketiga, nah, seperti ini, gitu, ya. Nah, ini dia. Dan gabungan ketiga grafik ini, jadi dia dibuat dulu satu-satu ya, nanti kalian gabung, kan tiga ini. Jadi ada 1, ada 2, ada 3 ya, dan digabung akan grafiknya seperti ini. Nah, daerah ini yang disebut dengan daerah layak, ya, daerah layak di sini. Oke, jadi inilah yang akan kalian, jadi gambarnya jadinya seperti ini. Nah, jadi kita cukupkan sampai kalian bisa membuat grafik daerah yang layak seperti ini saja, ya. Tidak perlu mencari titik-titik, karena kita mencari lagi titik-titik nanti bertambah lagi materinya. Jadi itu saja. Jadi kalau kalian bisa membuatkan paham dengan konsep yang pertama tadi, riset operasional, kemudian bisa membuat grafik, berarti ada berapa nih? Ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4 grafik tersebut, maka nilai kalian akan bagus di ujian sistem kombinasi nanti ya. Oke, pas waktu untuk penjelasannya sekitar 20 menit, silahkan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.